Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama memohon kepada Engkau, kiranya kami boleh melihat, memahami, bahkan boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya hati kami boleh dibentuk oleh Engkau, dan kami pun juga betul-betul boleh melihat bagaimana karya Tuhan di dalam dunia ini. Kami mau menyerahkan untuk renungan yang kami lakukan pada hari ini. Terpuji nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu dari ketakutan kepada perteduhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-32, khususnya ayat 22 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan dari ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan manusia di dalam dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa sungguh amat melelahkan. Di dunia ini penuh dengan masalah, kekerasan, dan hal-hal yang bisa membuat hati kita terluka. Sekalipun manusia mengalami yang namanya luka hati, pikirannya kacau, perasaannya penuh dengan amarah, kesedihan, ataupun juga ketakutan, manusia harus tetap berusaha untuk melawan semua tantangan hidup ini. Salah satu contohnya adalah tokoh Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Yakub? Yakub mempunyai arti si pemegang tumit atau si penipu. Nama Yakub ini sebenarnya mencerminkan kehidupan Yakub yang seringkali bertindak licik. Di dalam kehidupannya seringkali Yakub memikirkan strategi demi strategi yang licik, yang sangat melelahkan. Tetapi bagi Yakub itu tidak melelahkan. Dia tidak pernah kapok untuk memikirkan strategi-strategi yang licik. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yakub sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukannya justru melukai hati Tuhan. Nah, semua perbuatan-perbuatan Yakub ini atau upaya yang dilakukan oleh Yakub ini akhirnya dihentikan oleh Tuhan. Mula-mula Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke kampung halamannya. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Nah, panggilan ini sebenarnya menakutkan bagi Yakub, sebab di masa dulunya Yakub pernah menipu Esau, kakak kembarnya. Apa yang dilakukan oleh Yakub membuat Esau marah dan ingin membunuh Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ketakutan yang dialami oleh Yakub, Yakub mencoba memikirkan strategi untuk bisa meluluhkan hati Esau. Yakub merancang strategi dengan menyusun barisan panjang yang terdiri dari rombongan ternak. Yakub berharap rombongan ternak ini yang nantinya dipersembahkan kepada Esau membuat Esau melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Yakub. Tindakan-tindakan yang licik yang pernah dilakukan oleh Yakub. Yakub berharap apa yang dipersembahkannya itu membuat Esau luluh hati dan mau mengampuni segala kejahatan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ketakutan yang dialami oleh Yakub,
Tuhan menjumpai Yakub di malam hari. Perjumpaan itu membuat Yakub harus berhadapan muka dengan pribadi yang selama ini ia lawan. Yang menariknya, di dalam perjumpaan itu, Tuhan tidak hanya membuat Yakub menyerah, tetapi Tuhan mengubah hidup Yakub itu dengan cara mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan nama ini mengajarkan Yakub untuk berpindah dari hidup yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya, menjadi hidup yang penuh anugerah Allah. Yakub bukan lagi si tukang tipu, tetapi dia telah berubah menjadi Israel, seorang yang sudah melewati pergulatan dengan Allah dan dia menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun pergulatan dengan Tuhan telah membuat Yakub menjadi pincang secara fisik, tetapi kehidupan Yakub telah berubah menjadi pribadi yang bergantung kepada anugerah Allah. Allah menjadi tempat perteduhan saat menghadapi setiap pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah Anda saat ini sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan? Datanglah kepada Allah yang memberikan perteduhan kepada setiap manusia yang berseru kepadanya. Apakah Anda saat ini juga telah hidup dengan bergantung pada anugerah Allah? Ingatlah bahwa anugerahnya itu sangat ajaib. Sola Gracia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami sadar kami hidup di dalam dunia yang sangat melelahkan ini. Ada banyak masalah, ada banyak kekerasan, kekecewaan yang bisa membuat hati kami ini tidak lagi mau melanjutkan hidup ini. Tetapi kami sadar ya Tuhan, bahwa kami memiliki Engkau Allah yang dapat mengatasi segala problema yang kami hadapi. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, bagi setiap diri kami yang sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan, kiranya kami datang kepada Engkau, berseru kepada Engkau, dan meminta pertolongan kepada Engkau. Kami yakin bahwa Engkau adalah tempat perteduhan kami yang membuat kami dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan bahkan kami pun boleh merasakan anugerah Tuhan yang menopang kehidupan kami. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpuja nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.